Saya minta Pak Karjo bisa buka dalam doa, Pak. Silakan Pak Karjo. Ya. Nggak masuk, Pak. Masuk Pak, silakan. Ya. Mari satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, malam hari ini kami bersyukur kepadamu, Tuhan masih memberikan kesempatan di mana kami boleh belajar firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang pimpin melalui Roh yang kudus, sehingga apa yang kami pelajari bersama boleh menjadikan satu pengajaran dan boleh dikuatkan iman kami, dan kami juga boleh belajar untuk menjadikan pelaku firman-Mu. Kami serahkan hamba-Mu, Pak Bambang, Pak Tim yang melayani khususnya malam hari ini, biarlah urapan Roh yang kudus sendiri senantiasa bekerja, sehingga apa yang disampaikan hamba-Mu ini boleh kami respon, boleh kami dengar dengan seksama, dan kami semuanya boleh diberkati Tuhan, baik yang menyampaikan maupun kami yang mendengar. Terima kasih. Kami buka di dalam pelajaran Alkitab pada malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, baik. Kita akan lanjutkan pendalaman Alkitab kita di dalam surat Filipi pasal yang ketiga, di bagian akhir di ayat 17 sampai yang ke-21, itu pasal 4 masuk di ayat 1 kalau kita lihat pembagian dalam Alkitab dari Lembaga Alkitab Indonesia. Kita akan lihat tentang nasihat-nasihat kepada jemaat. Di dalam surat Filipi pasal yang ketiga ini, kita akan melihat, ya, jadi malam hari ini kita akan mempelajari dari pasal 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayat yang ke-23. Ya, jadi Filipi pasal 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayat yang ke-23. Ini habis surat Filipi. Nah, mari kita akan bersama-sama melihat perlahan-lahan bagian demi bagian, ayat demi ayat yang kita pelajari dalam bagian kita malam hari ini. Saya memberikan tema di PA malam hari ini adalah hidup sebagai warga kerajaan sorga. Ya, hidup sebagai warga kerajaan sorga. Nah, ini merupakan satu hal yang paradoks ya dalam pemahaman Alkitab yang diberikan kepada kita sebagai seorang yang masih ada di bumi, masih ada di dunia, tetapi bagaimana menghidupi kehidupan ini adalah hidup sebagai warga kerajaan sorga. Nah, ini yang menjadi unik ya dari pemahaman kekristenan tentang bagaimana menghidupi kehidupan kita ini walaupun ada di dunia, walaupun ada di bumi, tetapi sikap kehidupan kita itu sebagai warga kerajaan sorga. Dan ini yang diajarkan oleh Paulus, dan mari kita mencoba untuk menikmati apa yang sudah disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Nah, bentar saya fullkan. Ya. Nah, di bagian Filipi pasal 3 ayat yang ke-17, ya, kita akan melihat bagian tentang bagaimana meneladani dan memberi teladan. Ya. Sebagai warga kerajaan sorga, bagaimana hidup saling
memberikan teladan, ya, mencontoh, meneladani dan memberi contoh, memberi teladan. Kalau kita baca di pasal 3 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19, di sini dikatakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, apa yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Paulus memberikan satu perintah tentang bagaimana orang-orang di Filipi yang disebut dengan saudara-saudaraku, ikutilah teladanku. Bukan hanya teladanku, tetapi perhatikanlah juga mereka, teladanilah juga mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Nah, Bapak Ibu, hidup di dalam kehidupan yang soliter, kehidupan yang menyendiri, tanpa adanya sebuah komunitas atau ikatan keluarga atau ikatan orang percaya, hidup di dalam persekutuan dengan orang percaya. Mengapa Tuhan itu merencanakan gereja bagi orang Kristen, bagi orang percaya, didirikan gereja. Ya, jadi bagaimana kepentingan pertumbuhan iman yang benar itu bukan orang yang percaya kepada Yesus lalu hidup sendiri mengimani Kristus, mengimani Tuhan, tapi tidak pernah bersentuhan dengan orang lain atau saudara-saudara seiman yang lain. Nah, iman yang bertumbuh di dalam komunitas adalah orang yang hidup bersama Tuhan untuk orang lain, lalu hidup bersama orang lain untuk Tuhan. Ini yang saya ingin kita mencoba untuk memahami sebenarnya bagaimana sebenarnya hidup bersama dengan Tuhan itu adalah untuk orang lain. Dan hidup bersama dengan orang lain itu adalah tujuannya untuk Tuhan. Nah, inilah yang sebenarnya diinginkan oleh Rasul Paulus supaya setiap orang percaya itu bisa meneladani orang lain dan bisa menjadi teladan bagi orang lain. Sehingga di ayat 17 dikatakan, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka. Ya, mereka yang sudah melayani, mungkin yang sudah menjadi pemimpin, menjadi pengajar, ya, di dalam kehidupan jemaat seperti ayat-ayat sebelumnya ada banyak rekan-rekan Paulus yang melayani juga di Filipi, ya, seperti yang saya jelaskan beberapa pertemuan kita membahas tentang Filipi, tentang Timotius, tentang Epafroditus yang diutus di tengah-tengah jemaat di Filipi. Ya, jadi banyak orang yang bisa diteladani hidup mereka dan bagaimana kita meneladani kehidupan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Nah, lalu kemudian kita mengambil pengertian yang lain, yaitu menjadi teladan bagi mereka yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Di ayat yang ke-18, Paulus dengan penuh ungkapan emosional yang mengatakan bahwa ada banyak orang ya yang hidup menjadi seteru salib Kristus. Ya, kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Nah, orang-orang di Filipi ya memang adalah kebanyakan daerah yang dikuasai oleh Romawi dan
banyak orang-orang Yunani yang hidup di daerah di kota Filipi adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan, yang tidak percaya Tuhan. Lalu ada juga orang-orang yang mau percaya Tuhan menjadi jemaat di gereja Filipi. Nah, ini bukan hanya orang-orang yang di luar gereja yang menjadi seteru salib Kristus, tetapi mereka yang juga sudah percaya, sudah menjadi orang Kristen, tetapi masih menjalani kehidupan yang lama. Oleh sebab itu, di dalam pasal 1 ayat yang ke-27 dikatakan hidup yang tidak berpadanan dengan Injil Kristus. Walaupun mereka mengatakan diri percaya kepada Kristus, tetapi mereka tidak hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Ini yang disebut orang-orang yang menjadi seteru daripada salib Kristus. Jadi diminta supaya orang-orang yang ada, jemaat yang ada untuk bisa memberi teladan bagi mereka yang hidup tidak berpadanan dengan Injil Kristus, yang menjadi seteru salib Kristus. Nah, mereka ini yang akan binasa, ya. Mereka hidup ya di dalam aib. Kehidupan mereka dituntun oleh kehidupan moral yang kurang baik. Kehidupan kebebasan moral yang diajarkan oleh kebebasan-kebebasan guru-guru Yunani, ya, filsuf-filsuf Yunani yang mengajarkan tentang hal-hal yang berbeda dengan pengajaran yang diberikan oleh Paulus melalui Injil Kristus. Ya. Jadi di ayat yang ke-19 kesudahan mereka pasti adalah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara yang duniawi. Nah, disinilah Paulus menginginkan supaya jemaat yang ada di Filipi bisa meneladani orang-orang yang hidup dengan benar, hidup dengan saleh, juga bisa menjadi teladan bagi mereka yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Nah, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21, di sini kita lihat bagaimana menghargai status kewarganegaraan. Ya. Jadi sebagai warga negara kerajaan sorga, bagaimana menghargai status kewarganegaraan. Kalau kita ingin melihat konteks kehidupan pelayanan Paulus di Filipi, kita bisa melihat di Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Bapak Ibu bisa melihat ya di kitab Kisah Para Rasul, di situ kehidupan orang-orang yang ada di Filipi dan bagaimana pelayanan Paulus di kota Filipi. Nah, bagaimana menghargai status kewarganegaraan, ya, sebagai warga negara sorga. Nah, Paulus memberikan sebuah perbandingan bagaimana orang-orang yang ada di Filipi, ya, mereka sekalipun tidak pernah ke kota Roma, mereka tinggal di Filipi, mereka hidup di Filipi, dan Kaisar Agustus yang merebut kota Filipi, yang akhirnya kota Filipi menjadi bagian jajahan kota Roma, Imperium Romawi. Mereka bangga saat mereka dijadikan warga negara Romawi. Bagaimana orang-orang Filipi itu bangga atas kewarganegaraan Romawi yang diberikan kepada mereka. Nah, maka Paulus mencoba
membandingkan bagaimana sebenarnya kehidupan orang-orang Filipi yang membanggakan kehidupan mereka sebagai orang-orang yang berwarga negara Romawi. Nah, maka sebagai orang-orang warga kerajaan sorga, Paulus mengatakan karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi menghargai status kewarganegaraan, kalau kita mengerti kita sebagai warga negara kerajaan sorga, maka dari dalamnya kita mendapatkan pengharapan. Ya, kita mendapatkan pengharapan bahwa kita menantikan Yesus Kristus yang akan datang dari sana dan akan membawa kita ke sana. Maka diminta orang-orang Filipi supaya mengerti statusnya sebagai warga negara sorga. Mereka menantikan dengan penuh harapan dan menghidupi harapan itu di dalam kehidupan mereka sebagai warga negara kerajaan sorga. Nah, di bagian yang lain di ayat 20-21, ayat 21 itu dikatakan yang akan mengubah tubuh kita yang hina sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, karena kita memiliki harapan sehingga dalam kehidupan ini kita dapat menghadapi tantangan dan menjalani kehidupan yang sepadan dengan iman kepada Injil. Karena kita akan menerima tubuh yang mulia sesuai dengan tubuh Kristus, ya, yang menurut kuasanya dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi pengharapan yang agung, pengharapan yang luar biasa. Maka dengan pengharapan itu orang-orang Filipi diberikan kekuatan. Mereka dapat menghadapi tantangan dan menjalani kehidupan yang sepadan dengan iman kepada janji Injil. Ya, pengharapan di dalam Injil Kristus. Ya. Nah, selanjutnya di dalam pasal 4 ayat yang pertama, ya, tetap bertahan. Tetap bertahan. Jadi meringkas hal-hal yang sudah disampaikan dari pasal 3, meringkas dengan satu kalimat di dalam pasal 4 ayat yang pertama dikatakan teguh, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Ini kata-kata perintah yang harus dilakukan, yang terus-menerus, yang tidak boleh tidak terjadi. Ya, karena kalimatnya bentuknya adalah present aktif imperatif. Ya, sebuah keharusan, perintah yang harus secara aktif dan terus-menerus dilakukan. Apa itu? Berdiri dengan teguh dalam Tuhan. Berdiri dengan teguh dalam Tuhan. Maka Paulus mengatakan, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Karena apa? Karena di dalam kehidupan orang-orang di Filipi, mereka sedang menghadapi simpang siurnya pemikiran. Ada banyak ajaran yang diterima karena begitu banyaknya aliran-aliran filsafat Yunani yang mengajarkan apa itu kehidupan, ya, apa kehidupan yang akan datang, apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Simpang siur pengajaran pemikiran yang terjadi. Lalu nilai-nilai yang berbeda dengan Injil, ya, budaya, adat istiadat dan lain sebagainya. Itu diterima oleh jemaat di Filipi. Ya, sehingga Paulus menekankan karena itu, ya,
dengan apa yang sudah dijelaskan, dengan apa yang sudah disampaikan tentang kebenaran yang sejati di dalam pasal yang ketiga, dikatakan karena itu berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Menghadapi situasi yang sulit, ya, dengan berbagai macam ajaran, pemikiran, ya, budaya, adat istiadat, tradisi yang ada di dalam jemaat. Ya, mungkin dalam kehidupan kita juga mengalami bagaimana tetap ada simpang siur pemikiran yang sedikit berbeda, bahkan tidak banyak yang bertolak belakang satu dengan yang lain. Oleh sebab itu diharapkan supaya jemaat Tuhan bisa terus mencintai firman, membaca firman, belajar firman, supaya apa? Supaya memang kita tidak terkecoh, tidak terbawa kepada hal-hal yang kelihatannya itu benar, ya, yang kelihatannya itu baik. Ya, seperti Alkitab mengatakan, ada jalan yang kelihatannya baik, ya, ada jalan yang kelihatannya bagus, tapi kata Alkitab itu ujungnya menuju maut, gitu ya. Ada orang yang disangka lurus, jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju kepada kebinasaan. Nah, ini mungkin bisa terjadi dalam kehidupan di masa kini. Ada ajaran, pemikiran, budaya, adat istiadat, tradisi, dan lain sebagainya yang tidak sesuai, ya, karena bedanya tipis, jadi kita hampir-hampir tidak mengetahuinya. Ya, oleh sebab itu berdiri dengan teguh dalam Tuhan itu artinya orang yang terus-menerus melakukannya. Ya, dengan apa? Dengan menggali, mempelajari firman dan terus-menerus, ya, supaya tidak terbawa oleh ajaran-ajaran yang terjadi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sebagai warga kerajaan sorga itu saling menasehati dan menguatkan, ya, saling menasehati dan menguatkan. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-12 dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya, jadi jangan seorang pun yang mengatakan bahwa dirinya itu sudah teguh berdiri dan tidak bisa dijatuhkan. Dirinya sudah kuat. Tapi Paulus mengingatkan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Maka meneliti, ya, melihat, waspada, hati-hati, ini yang terus diajarkan oleh Paulus supaya jangan sampai kita lengah lalu kita terjatuh. Nah, maka di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga di pasal 4 kita mendapati satu perselisihan yang terjadi, ya, antara dua wanita yang bernama Eudia dan Sintike. Ya, Eudia dan Sintike ini dinasehati oleh Paulus. Ya, Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Nah, kalau kita memperhatikan, ya, menurut tafsiran juga mengatakan bahwa sebenarnya perselisihan ini bukan perselisihan doktrinal, ya, tetapi perselisihan yang sebenarnya hanya berbeda menurut subjektivitas masing-masing, ya, menurut subjektivitas masing-masing.
ya, menurut pikiran mereka masing-masing sehingga terjadi perselisihan. Ya. Jadi selain pendirian atas kebenaran, ya, ini perselisihan doktrin. Selain pendirian atas kebenaran, tetapi ini terjadi tidak karena perselisihan doktrin. Lalu selain perselisihan doktrin, masalah lain biasanya adalah preferensi dan kebiasaan pribadi. Kita perlu belajar rendah hati, meletakkan pendapat subjektif kita sendiri di dalam Tuhan, satu hati, satu pikiran, satu sama lain. Nah, ini terjadi ya dalam kehidupan komunitas gereja, ya mungkin di semua komunitas organisasi bisa terjadi. Maka Paulus mengingatkan supaya sehati sepikir. Ya, masalah-masalah yang berkaitan dengan kebiasaan pribadi, ya, atau pilihan-pilihan pribadi yang mungkin berbeda dengan pilihan dengan yang lain, ya, maka kita perlu belajar untuk rendah hati. Kalau itu bukan prinsip, kalau itu memang bukan berdiri atas kebenaran yang prinsip sekali, kenapa mesti harus berselisih paham sehingga sampai akan memecahkan tali persaudaraan atau hidup dalam berjemaat dalam pelayanan. Ya, maka kita diminta untuk belajar rendah hati, ya, karena ini juga satu hal yang baik. Kalau orang bisa berselisih, maka orang bisa belajar untuk rendah hati. Kalau memang memaksakan diri, itu juga tidak bagus. Ya, kalau memang bersalah, ya minta maaf. Kalau memang keliru, ya harus diperbaiki dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang kelihatannya memang tidak prinsip, tapi kebiasaan, ya, subjektif untuk melakukan kebersamaan terlalu subjektif, akhirnya menimbulkan perselisihan. Maka perlu sehati sepikir dengan kerendahan hati, ya, di dalam Tuhan, satu hati, satu pikiran, satu dengan yang lain. Karena hal-hal yang kecil ini bisa saja juga membuat orang bisa jatuh, saudara. Ya, jadi orang jatuh itu bukan karena dipengaruhi oleh agama lain, bukan dipengaruhi oleh hal-hal yang sangat duniawi, ya, sehingga dia tinggalkan iman karena dia harus melakukan sesuatu yang bertentangan dengan iman gitu. Kadang-kadang bukan hal yang seperti itu, tapi kadang-kadang hal yang kecil, ya, yang mempengaruhi seseorang bisa jatuh. Ya, jadi siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Oleh sebab itu, terus belajar merendahkan hati kita kepada Tuhan, ya, untuk bisa melihat kepentingan yang lebih utama daripada kepentingan diri sendiri. Nah, selanjutnya adalah merasa cukup dan puas karena Allah. Ya, jadi warga negara kerajaan sorga tentunya fokusnya bukan lagi di dunia ini, tetapi betul-betul puas karena Allah. Ya, merasa puas karena Allah. Di ayat 4 sampai ayat yang ke-9, ya, dari pasal 4 kitab Filipi, yang pertama dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ya, kata dalam Tuhan ini kuncinya. Ya, yang dimaksudkan Paulus adalah bagaimana relasi dalam Tuhan. Jadi bersukacita itu bukan karena situasi. Bersukacita itu bukan karena kondisi, karena keadaan. Karena kenyataan hidup, bukan. Tetapi bersukacita senantiasa dalam Tuhan adalah bagaimana relasi dengan Tuhan. Jadi merasa cukup dan puas itu karena Allah. Karena relasi dengan Allah itulah yang membuat orang bisa bersukacita.
Jadi bukan karena perbedaan keadaan, situasi, kondisi, perbedaan yang apa yang dimiliki, apa yang terjadi kenyataan, bukan. Tetapi bagaimana relasi dengan Tuhan, itu yang membuat sukacita itu bisa terjadi karena relasi dengan Tuhan. Ayat yang kelima, ya, selain bersukacita, baiklah kepada semua orang, berbuat baik, ya, bermurah hati, kebaikan hatimu itu diketahui semua orang. Kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi berbuat baiklah kepada semua orang. Ini adalah sebuah panggilan gaya hidup Kristen. Panggilan sebuah gaya hidup Kristen. Jadi gaya hidup Kristen itu harus menunjukkan kebaikan hati. Kebaikan hati kepada sesama saudara seiman, juga kebaikan hati kepada semua orang juga di luar iman. Jadi itu yang harus menjadi gaya hidup Kristen. Baiklah kepada semua orang. Kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Jadi ini yang menjadi panggilan seorang Kristen atau umat Kristen, orang percaya. Lalu ayat yang keenam, berdoalah dan jangan khawatir. Berdoalah dan jangan khawatir. Persoalan yang terjadi dalam kehidupan orang-orang di Filipi dengan tekanan yang begitu berat, ya, baik dari dalam gereja sendiri atau dari luar gereja, itu tidak mungkin bisa dihadapi kecuali dengan berdoa dan tidak hidup dalam intimidasi kekhawatiran. Maka Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi betul-betul hidup ini merasa cukup dan puas karena Allah. Disitulah sebenarnya kunci orang menghilangkan kekhawatiran. Dan tidak ada lain bagaimana berelasi dengan Tuhan dengan berdoa. Ya, tekun dalam doa, berelasi dengan Tuhan dalam doa, karena itulah sebenarnya menjadi kekuatan untuk melawan segala hal tekanan yang dihadapi, baik tekanan dari dalam maupun dari luar. Tidak ada cara lain selain berdoa kepada Tuhan. Karena di sanalah kita akan menemukan rasa cukup dan rasa puas. Itu karena Allah. Jadi kalau kepuasan dan rasa cukup itu bukan karena Allah, agak sulit orang bisa bertekun dalam doa dan hilang kekhawatiran. Maka Paulus sering memberikan kata ucapan syukur itu dan doa itu berjalan bersama-sama. Berdoa dan mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam doa itu yang disampaikan oleh Paulus, ya. Kalau Bapak Ibu membaca bisa dicatat, ya, nanti ada rekaman nanti bisa dilihat kembali, ya, bisa dibaca dalam surat Efesus pasal 5 ayat 20, surat Kolose pasal 4 ayat 2, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 sampai 18, juga 1 Timotius pasal 2 ayat 1. Ya, atau juga Efesus pasal 3 ayat 20, di sana juga bagaimana ucapan syukur, doa, ucapan syukur, doa, ucapan syukur, doa. Ya, karena kalau berdoa tanpa mengucap syukur, artinya sebenarnya tidak pernah merasa cukup dan puas karena Tuhan, tidak percaya karena Tuhan. Ya. Nah, inilah yang diajarkan oleh Paulus kepada kita. Ya. Merasa cukup dan puas karena Allah. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagaimana? Maka
Kita harus damai dengan Allah. Berdamailah dengan Allah. Bagaimana orang yang tidak berdamai dengan Allah itu bisa merasakan damai sejahtera Allah. Ini sebenarnya yang seringkali tidak pernah terjadi. Karena sebenarnya jalan berdamai dengan Allah itu tidak pernah dijalani, tidak pernah ditemukan. Maka orang harus menghadap Tuhan. Tadi berdoa dengan mengucap syukur, berserah kepada Dia. Maka dia menyerahkan kehidupannya kepada Allah, percaya kepada Allah, mungkin meminta ampun kepada Allah. Maka dia bisa berdamai dengan Allah. Kalau kita bisa berdamai dengan Allah, maka kita bisa merasakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, memelihara hati dan pikiran. Ini artinya sebenarnya Paulus ingin mengatakan disinilah inti kehidupan. Ya, kata kardia dan nous, kata hati dan pikiran itu yang mewakili seluruh kehidupan manusia. Kalau hati dan pikirannya damai, maka seluruh hidupnya akan damai. Nah, itu diwakili oleh hati dan pikiran. Ya, ada hati yang dipaksakan damai, pikirannya nggak damai juga nggak bisa. Ya, ada pikiran yang berusaha untuk memikirkan, oh ini udah selesai. Tapi kalau hatinya tidak damai, maka orang sulit untuk merasakan damai. Maka dikatakan akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, damai sejahtera itu melampaui segala akal. Ya, karena saat akal berkata, mana mungkin. Tetapi jika Allah memberikan damai sejahteranya, maka orang tidak bisa memikirkan sejauh mana damai itu sudah terjadi dalam kehidupan seseorang. Maka damai itu melampaui segala akal kita. Kadang-kadang kita memikirkan bagaimana untuk hidup damai. Kita berusaha memikirkan dengan cara kita. Ya, tetapi Allah membuat segala sesuatu melampaui segala akal pikiran kita. Lalu dia memunculkan damainya dalam hidup kita. Lalu selanjutnya di ayat yang ke-8 ini satu kalimat yang luar biasa dari Paulus. Jadi akhirnya saudara-saudara, bagaimana sebenarnya kita bisa berdamai dengan Allah dan merasakan damai sejahtera dengan Allah. Kita bisa bersuka cita, kita bisa berdoa, kita bisa mengucap syukur dalam hidup kita. Maka di ayat ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Berbuat tidak bercela sesuai dengan kebenaran. Berbuat tidak bercela sesuai dengan kebenaran. Di dalam ayat yang ke-8 tadi dikatakan, ya ini kalau diperinci satu persatu, ya dijadikan sebuah pembahasan di ayat yang ke-8 ini cukup menarik, ya cukup menarik. Jadi semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi dipikirkan, ya, dipikirkan semuanya itu di dalam kehidupan kita. Selanjutnya ayat yang ke-8, ayat yang ke-9 bukan hanya dipikirkan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi
bukan hanya merasa, bukan hanya keinginan, bukan hanya ada dalam pikiran, tetapi saat kita menerima, mempelajari, menerima, mendengar, melihat, lalu kita melakukannya, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi berbuah dalam kehidupan. Sukacita itu muncul, berbuat baik, kekhawatiran, hidup berdamai dengan Allah, berbuat yang tidak bercela, itu menjadi buah dalam kehidupan. Nah, kekristenan tidak boleh berubah menjadi sebuah keyakinan yang terisolasi dari kehidupan yang saleh sehari-hari. Jadi, kekristenan bukan satu keyakinan yang dipercaya dan dihidupi secara pribadi, secara sendiri. Ya, di depan tadi saya mengatakan harus ada komunitas di mana sukacita, kebaikan, damai, ucapan syukur, berbuat hal-hal yang manis, yang mulia, yang adil itu dapat dinikmati oleh orang. Jadi berbuah dalam kehidupan. Sekali lagi, kekristenan tidak boleh berubah menjadi sebuah keyakinan yang terisolasi, tetapi muncul di dalam kehidupan yang saleh sehari-hari. Artinya bisa menjadi teladan, bisa menjadi saksi, bisa menjadi terang bagi orang-orang yang tadi dikatakan seteru salib Kristus yang akan binasa dalam kehidupan mereka. Itulah perintah di dalam kehidupan sebagai seorang Kristen. Kemudian kita lanjutkan di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14, saya memberikan kesimpulan sebagai perhatian dan pemberian untuk pekerjaan Injil. Jadi ada perhatian dan pemberian untuk pekerjaan Injil yang dilakukan oleh orang Filipi, sehingga Paulus mengatakan di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Jemaat di Filipi adalah jemaat yang mau memberikan perhatian dan pemberian untuk pekerjaan Injil. Mereka berbagi dalam kesusahan yang dialami oleh Paulus. Ya. Lalu memberi dan berbagi perhatian itu juga berbagi dalam hikmat dan pengalaman. Bagaimana Paulus juga memberikan pengalamannya, hikmat yang diterima dalam kehidupan pelayanannya untuk dapat diberikan kepada orang-orang Filipi. Bagaimana dia mengatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, tetapi aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi Paulus mengajarkan bagaimana sebenarnya perhatian mereka, pemberian mereka untuk pekerjaan Injil itu mengajar, menuntun bagaimana seorang yang disertai oleh Tuhan itu tadi di ayat sebelumnya dicukupkan dan dipuaskan oleh Allah. Ya, jadi kukatakan ini bukan karena kekurangan, bukan karena aku membutuhkan dan aku menginginkan pemberian itu, tetapi aku sudah belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Lalu dia mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan
dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal lapar, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi berbagi pengalaman, berbagi hikmat, supaya di dalam kelimpahan maupun kekurangan itu orang tidak kehilangan sukacita, orang tidak menjadi sombong, ya, belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Nah, tadi siang saya berdiskusi dengan mahasiswa dan bercerita tentang mencukupkan diri. Kemudian saya tanya, apa sih mencukupkan diri? Apa sih mencukupkan diri? Tandanya kita sudah mencukupkan diri itu apa? Gitu. Ya. Lalu ada yang menjawab, mencukupkan diri itu tidak lebih dan tidak kurang. Oh iya, itu cukup. Tapi apakah kita sudah merasakan sikap seperti Paulus yang mengatakan, aku mencukupkan diri dengan apa yang ada. Gitu. Ya, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Nah, kemudian saya juga mengingat bagaimana doa dalam Amsal itu ya. Kalau Bapak Ibu membaca doa dalam Amsal itu, Amsal yang ke-30 itu, Amsal yang ke-30 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 gitu ya. Itu doa yang sangat terkenal. Ya. Doa tentang seorang yang ingin kehidupannya itu cukup di hadapan Tuhan. Bagaimana dia menjalani kehidupan di dunia ini dengan rasa cukup. Nah, kalau kita membaca di dalam Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-7 ya, sampai ayat yang ke-9 dikatakan begini ya. Dua hal aku mohon kepadamu. Jangan ini kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan beri kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ini satu doa yang memang akhirnya membuat permohonan itu tidak meminta kekayaan atau kemiskinan. Tetapi ini permintaan yang bijaksana. Supaya itu menjadi bagian yang akhirnya menjadi rasa yang cukup diterima oleh kehidupan kita. Nah, nanti setelah materi ini ditanya jawab, sesi tanya jawab, kalau memang mau didiskusikan, bagaimana kita bisa merasakan diri kita cukup, mencukupkan diri itu seperti apa, nanti bisa kita diskusikan ya. Kalau sudah tahu ya kita tidak usah diskusikan gitu ya. Belajar mencukupkan diri ini agak sulit ya, tetap dalam pergumulan kita terus-menerus dalam kehidupan kita. Ya. Doa ini mungkin tidak akan segera menolong kita untuk benar-benar merasa cukup ya, walaupun dikatakan jangan berikan aku kemiskinan, jangan berikan aku kekayaan. Ya. Tapi apa yang kita rasakan? Apakah kita masih miskin? Apakah kita sudah kaya? Ya. Lalu di ayat yang ke-13 dikatakan berbagi kekuatan. Ya, dalam pekerjaan Injil itu orang harus terus menerima kekuatan. Terus
belajar untuk menerima kekuatan. Tidak ada lain kekuatan yang diterima menjadi bagian seorang Kristen. Di ayat yang ke-13 dikatakan oleh Paulus, ya, dikatakan oleh Paulus, Kristuslah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ya, jadi segala perkara dapat kutanggung. Jadi kata di dalam Dia ini benar-benar menjadi kunci segala sesuatu, di dalam Dia. Ya, jadi in Christo, ya, di dalam Kristus. Itu menjadi kunci. Mengapa orang bisa bersuka cita? Karena di dalam Dia. Mengapa orang merasa cukup? Karena di dalam Dia. Mengapa orang bisa mengucap syukur, tidak khawatir? Karena di dalam Dia. Nah, inilah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Banyak orang percaya kepada Kristus. Tetapi apakah sungguh-sungguh Kristus itu, apakah kita hidup di dalam Dia, di dalam Kristus? Apakah pengalaman relasi dengan Kristus itu betul-betul menjadikan kekuatan, merasakan kekuatan Allah di dalam kehidupan mereka? Ini menjadi pergumulan yang harus terus-menerus di dalam kehidupan orang Kristen. Ya, jadi jadi apa itu pengalaman, ya, jadi experience, ya, experience pengalaman dengan Tuhan itu betul-betul menjadi pengalaman pertumbuhan juga seiring dengan bertumbuhnya iman. Ini menjadi penting. Lalu di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20 tentang pemberian yang berkenan kepada Allah. Ya, jadi perhatian dan pemberian untuk pekerjaan Injil, lalu pemberian yang berkenan kepada Allah. Kalau kita membaca di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20, ya, di sini dikatakan oleh Paulus, kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Ya, ini adalah bentuk balas budi. Ya, bagaimana orang Filipi itu menghargai pelayanan Paulus. Bagaimana mereka yang sudah ditolong untuk mengenal Kristus, untuk bertumbuh, menerima keselamatan dalam Kristus karena berita Injil. Maka orang-orang Filipi, dikatakan oleh Paulus, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Bagaimana orang-orang Filipi merasa berhutang kepada Paulus sehingga orang-orang Filipi ini berusaha untuk membantu sebagai balas budi mereka. Ini betul-betul jemaat yang menghargai pelayanan Paulus sedemikian rupa. Kalau kita membaca di Kisah Para Rasul, ya, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana sikap orang-orang Filipi kepada Paulus. Lalu ayat yang ke-16, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Jadi mereka bertumbuh menjadi dewasa. Ya, bertumbuh menjadi dewasa artinya mereka sudah tidak lagi memikirkan diri mereka sendiri, tetapi bagaimana memikirkan kemajuan pekerjaan Tuhan melalui Paulus, maka mereka bertumbuh menjadi dewasa dalam
kalimat ini dalam hal memberi. Ya, mereka mengerti bagaimana kebutuhan pelayanan Injil yang dilakukan oleh Paulus, sehingga Paulus mengatakan, waktu aku di Tesalonika, kamu pun telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Sebenarnya bukan murni untuk kebutuhan Paulus, tetapi sebenarnya Paulus juga mengumpulkan dana ini. Kalau kita lihat akhirnya dibawa kepada jemaat yang ada di Yerusalem, karena di Yerusalem tekanan begitu kuat untuk mereka sehingga mereka tidak berani keluar, tidak berani melakukan apa-apa ya, dengan sembunyi-sembunyi karena takut, maka mereka butuh bantuan. Ya, sehingga mereka mungkin butuh makan ya, supaya butuh hidup, kehidupan sehari-hari mereka membutuhkan itu, sehingga Paulus dan beberapa hamba-hamba Tuhan yang melayani di luar Yerusalem, di luar Palestina ini mengumpulkan bantuan. Lalu di ayat yang ke-17, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi Allah yang mencukupkan. Ayat 18, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allah yang memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Allah yang mencukupkan, Allah yang memberkati, Allah yang dipermuliakan dalam pemberian mereka, dalam pelayanan mereka melalui Paulus. Jadi pemberian yang benar-benar berkenan kepada Allah, karena bukan dengan motivasi yang tidak baik, tapi benar-benar karena penghargaan pelayanan itu, mereka bertumbuh dalam hal memberi, menjadi dewasa untuk mengerti bagaimana saudara-saudara yang lain yang membutuhkan, dan akhirnya Paulus mengingatkan mereka bahwa Allah yang mencukupkan dan Allah yang dipermuliakan. Ini ayat 15 sampai 20, dan ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23, satu kalimat yang menjadi kesimpulan dari salam yang disampaikan oleh Paulus. Saya mengambil dari ayat 23, dikatakan apa? Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Dikatakan di dalam salamnya, sampaikan salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Nah, Bapak Ibu, apa yang dapat kita pelajari dalam pendalaman Alkitab kita malam hari ini adalah bagaimana menjadi warga kerajaan sorga, bagaimana mengharapkan satu pengharapan yang agung dari sana, dan sementara kita menjalani kehidupan kita yang paradoks ini, di mana kita harus menjadi warga negara kerajaan sorga, tetapi masih tinggal di bumi, masih tinggal di dunia. Bagaimana kita terus dapat melakukan banyak hal yang kita jalani dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dapat menjadi terang, dapat menjadi teladan, ya, bagaimana kita dapat terus menghargai bagaimana status kita sebagai warga negara sorga, bagaimana kita tetap teguh ya untuk menghidupi kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Kita saling menguatkan, ya, kita saling memperhatikan, ya, dan kita hidup di dalam sukacita karena kita dicukupkan dan dipuaskan oleh Allah. Bagaimana kita memperhatikan
pekerjaan Injil, ya, lalu pelayanan kita, pemberian kita yang berkenan kepada Allah. Maka kasih karunia Tuhan Yesus Kristuslah yang menyertai roh kita. Puji Tuhan, ini yang dapat saya sampaikan, dan kita akan lanjutkan. Mungkin ada tanggapan, ada tambahan, ada diskusi, ada pertanyaan, saya persilakan. Mari Bapak Ibu. Saya persilakan. Ya, malam Pak Bambang. Ya, malam Pak Dirno, semuanya. malam. Ya, saya ini ada satu sedikit pertanyaan yang bolak-balik itu rasanya mengganjal ya di dalam pikiran saya. Ya, khususnya di Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6 sama 7. Ya. Filipi 4 ayat 6 ini kan ayatnya yang kalau boleh saya katakan ayat yang sangat populer ya Pak ya. Ya. Semua hampir tahu ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah ini kan sesuatu yang sangat-sangat memberikan penghiburan dan pengharapan. Nah yang ingin saya tanyakan Pak, di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 ini kan seringkali itu kan dicomot, asal comot aja dikeluarkan dari ini, dari konteksnya ini untuk dikaitkan dengan kalau kita ada bermasalah dengan apa ya, kalau kita ngomong-ngomong sama orang terus kita ada kesusahan yang berkaitan dengan materi atau nah ini selalu dijadikan senjata untuk memberikan satu penghiburan dan kekuatan. Ya kan? Nah, sepanjang yang saya tahu itu seperti itu. Tapi kalau kita membaca secara keseluruhan di Filipi ini ayat keempat ini kan tidak berbicara tentang itu, Pak. Iya kan? Tidak berbicara tentang materi. Nah, bagaimana kok bisa sampai ayat ini bisa ditarik menjadi sesuatu yang di luar konteks seperti ini? Nah, bagaimana Pak caranya supaya kita tuh bisa mempunyai apa ya, istilahnya itu satu pemahaman yang benar bahwa tidak semua ayat itu bisa dipakai seperti itu. Itu aja Pak. Mungkin Pak Bambang bisa lebih menjelaskan lebih detail lagi supaya setiap ayat-ayat yang menjanjikan sesuatu itu tidak selalu kita kontekskan kita sesuatu sama dengan yang berhubungan dengan materi. Itu aja Pak. Thank you. Ya, oke. Baik. Jadi kalau kemarin mengikuti materi yang disampaikan Pak Rocky, memang yang paling prinsip itu adalah teks dan konteks. Teks dan konteks itu yang tidak boleh dilepas. Ya, teksnya tidak boleh dipindahkan ke konteks lain. Lalu yang kita perlu pelajari sebenarnya keseluruhan konteks itu seperti apa. Jadi kalau kita berbicara tentang Filipi ya memang seharusnya kita berbicara tentang konteks Filipi. Ya, kebutuhan orang Filipi, nasihat Paulus kepada orang Filipi gitu. Ya, karena membaca Alkitab kan perlu tahu genrenya, jenisnya ini jenis apa. Kalau surat ada penulisnya, ada penerimanya, ada masalahnya, apa yang mau dibahas, itu di situ tuh konteksnya. Nah, tetapi ada kemungkinan persamaan konteks dengan yang lain. Ada kata-kata yang mungkin bisa ditarik di dalam konteks yang lain. Begitu. Maka muncul kelihatannya ada benang merahnya gitu. Ada benang merahnya dengan hal-hal yang lain. Tapi tidak dipaksakan, tidak boleh dipaksakan. Tapi memang sebenarnya ada. Nah, makanya Filipi ini sebenarnya kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, ada enggak benang merahnya dengan kehidupan kita gitu. Nah, itu yang kita perlu cari gitu, benang merahnya. Karena kalau hanya dipaksakan saja, dicocok-cocokkan, maka akhirnya menjadi simpang siur.
Akhirnya tidak relevan konteks yang ada di Filipi dengan kita apakah relevan. Jadi relevansinya itu benang merahnya itu ada enggak kaitannya, nyambung enggak gitu. Ya, seperti tadi kalimat yang muncul ya, karena di Filipi itu ada berseliweran pengajaran ya, ada apa tuh namanya ajaran-ajaran tradisi ya, budaya gitu. Nah, kita juga mengalaminya, mungkin berbeda ya. Tapi bisa saja pengajaran-pengajaran yang muncul di sana berbeda dengan sekarang kita juga berbeda, tapi prinsipnya sama, Kak. Itu berlawanan dengan Injil. Nah, itu mungkin nasihat yang bisa kita pakai. Tapi selebihnya yang konteksnya terlalu jauh, tidak ada benang merahnya untuk dipahami. Memang tidak bisa gitu. Jadi istilahnya ada ayat-ayat Alkitab yang bisa dikinikan, ada yang tidak bisa dikinikan, tidak bisa ditarik ke masa kini gitu. Karena itu hanya bisa terjadi di konteks mereka, gitu. Di konteks ayat itu ditulis atau kitab itu ditulis. Itu kita mesti waspada, mesti hati-hati. Nah gitu. Ya. Jadi berbicara tentang hal kekhawatiran, ya mungkin ada orang yang khawatir, tapi bentuknya mungkin tadi sampai mengarah kepada kekhawatiran hal-hal yang jasmani, ya. Karena kalau kita baca di mana di ayat di pasal 3 tadi orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus itu pikiran-pikiran yang duniawi gitu. Pikiran-pikiran yang duniawi. Nah, itu masih bisa masuk dalam konteks kalau tadi dipikirkan tentang kekhawatiran tentang hal-hal duniawi. Nah, ini juga bisa masuk nih. Ya, asal pikirannya kekhawatirannya tentang hal-hal duniawi yang lebih besar daripada kehidupan rohani yang harusnya lebih ditumbuhkan. Akhirnya keinginan-keinginan hidup dengan Allah, ya hidup dalam Kristus itu terhalangi oleh karena keinginan-keinginan duniawi yang lebih banyak gitu. Maka disebut orang yang hidup tidak berpadanan dengan Injil, maka Paulus menyebut mereka yang seteru. Mereka adalah seteru salib Kristus gitu. Gitu. Nah, mungkin bisa ke situ. Nah, kan kita baca konteks, ya ada konteks dekat ya. Ada konteks dekat, artinya konteks dekat di ayat pasal sebelumnya atau pasal sesudahnya. Nah, itu mungkin bisa menjawab. Gitu. Ya, oke Pak, thank you. Ya, baik. Ya, jadi sekali lagi mengingatkan Bapak Ibu kalau membaca ayat memang kalau tidak ketemu kaitannya memang harus baca pasal-pasal sebelumnya supaya memang kita tahu urutan konteksnya. Gitu. Ya. Baik. Silakan Bapak Ibu yang lain ada yang mau menambahkan, boleh, pengalaman dalam kehidupan kita bisa didiskusikan sesuai dengan alur cerita atau persoalan yang terjadi di dalam jemaat Filipi. Silakan. Ya, malam-malam. Ya, Pak Syarif, silakan. Mungkin nggak tahu ya, Pak, menanggapi apa yang ditanyakan Pak Aryono tadi. Menurut pandangan saya loh ini ya, memang kita harus secara menyeluruh tahu inti ajaran, prinsip-prinsip apa ajaran yang diajarkan kepada kita. Jadi secara keseluruhan, tadi nasihat semua segalanya itu seperti mengarahkan arah terakhirnya itu ialah kehidupan setelah meninggal. Secara inti semuanya itu arahnya ke sana. Nah, bagaimana kita menjalani kehidupan itu untuk mencapai ke sana? Jadi dalam
ajaran-ajaran di Alkitab Firman ini tidak ada sama sekali membicarakan hampir tidak ada, terutama di Perjanjian Baru itu bicarakan masalah keduniawian. Jadi bagaimana kasih, bagaimana kita dengan orang lain, bagaimana kita, ya banyak sekali itu. Ikut Yesus dikatakan ikut mikul salib, semuanya. Tapi berkali-kali di firman Tuhan juga menyatakan seperti harta karun, segala itu arahnya semua ke sana. Jadi kalau kita diajarkan bahwa wah nanti dapat balasan ini, balasan itu, apa hidup di duniawi bakal kamu hilang kesulitan, tidak ada. Tetapi di situ dijelaskan secara inti keseluruhan, kalau kita berpegang sama Tuhan dan iman kita kuat, otomatis kekhawatiran itu hilang. Semuanya hilang. Jadi bukan hilang karena dikasih duit, enggak. Bukan itu, bukan hilang karena dibantu terus sembuhkan penyakitnya apa. Karena begitu keberuntungan kita, begitu percaya kita kepada Tuhan, itu yang menguatkan. Jadi ini satu prinsip inti yang menurut saya inti dari ajaran secara keseluruhan. Itu kalau kita mengerti ini, inti yang kita pegang, ya udah aneh kalau ada yang ngajarkan agak leweng. Menurut saya itu garis besar intinya secara keseluruhan. Jadi bagaimana nanti kita menerima apa yang dijanjikan Tuhan, ya hidup kekal. Paulus ngomong kemuliaannya itu sudah tidak kamu bayangkan, tidak bisa kamu bayangkan lagi dengan apa yang kamu lewati, ataupun nanti kamu merasa itu berkorban atau apa segala. Malah ya Tuhan itu luar biasa. Tambah kita percaya, tambah kita bergantung sama Tuhan, sukacita itu datang dalam keadaan apapun juga. Itu intinya. Tapi bagaimana sekarang kita sekarang ini bisa mempraktekkan dengan baik. Ini yang sulit. Atau tadi yang dikatakan cukup. Nah, levelnya berapa level itu? 1000 level itu cukup. Ya toh? Ya. Perkataan cukup ini juga saya pernah merenungkan dalam kehidupan saya sendiri. Mungkin saya pernah bercerita sama kawan-kawan, bukan bersaksi ya, bercerita. Di kehidupan kita waktu muda, ya bukan keluarga yang punya. Saya cerita beli asinan itu, kiamoy itu, 1 biji, yang nunggu 5. Yang nunggu 5. Jadi dicuilin sama yang punya uang beli, terus yang tak punya uang ngiteri, dicuilin sak cuil. Tapi itu saya lalui dengan penuh sukacita. Jadi tidak ada namanya rasa yang susah. Tapi kalau anak kita yang sekarang diceritain kayak gitu, tidak bisa bayangin dia. Iya toh? Nah, omong aja sekarang. Yang sudah naik Mercy misalnya, terus habis hanya bisa naik sepeda motor. Bagi dia kiamat. Padahal ya tidak kiamat. Ya, tidak kiamat. Nah, ini yang sulit, makanya saya ngomong tambah posisi orang tambah ke atas, tambah bahaya, tambah kalau tidak hati-hati bisa tergelincir tidak karu-karuan. Jadi bisa merotes Tuhan kiri kanan. Lucu nanti. Kita dalam satu posisi, turun dalam posisi di mana kita minta tolong Tuhan, kita protes Tuhan, kita terus berdoa-doa sambil nangis. Padahal orang di bawah kita bersyukur, terima kasih. Nah, ini yang ironis nih. Ini.
Ini yang sangat sulit. Bagaimana kita bisa selalu sadar, bisa selalu bersyukur dalam keadaan apapun juga. Ini kata-kata juga gampang saya ucapkan. Tapi bagaimana itu nanti kalau kita dalam keadaan seperti itu? Saya juga merenungkan sendiri. Saya ini ngomong enak ya. Misalnya terjadi dalam diri saya, apa yang terjadi? Sampai di level mana saya bisa menerima? Terbuka aja. Makanya kembali lagi, tapi kalau kita percaya dan kita bergantung Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Itu, makanya saya bilang Roh Kudus itu, kalau kita berpegang betul, saya yakin itu dikuatkan, akan menguatkan kita. Itu intinya. Asal kita memang Tuhan tahu kita betul-betul berjuang untuk melaksanakan, betul-betul berjuang untuk menjalankan firman Tuhan. Saya rasa di situ yang dikatakan Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Tapi kalau belum kita, waduh, sulit. Ini sering kata-kata saya dengar. Inilah kita hidup di dunia. Kita manusia biasa. Waduh, kita manusia berdosa. Wah, ini satu pola berpikir yang salah menurut saya. Seperti saya pernah cerita anak saya, kalau saya ngotbah anak saya, iya, papa kan sudah tua, kasarnya kan papa mau mati lah, kasarnya. Ya, itu kasarnya mereka gitu. Saya masih muda, lain, nah, gitu loh. Jadi papa kan sudah tidak kepingin, malah ngomong gitu, sudah tidak ada yang diingini. Nah ini sering keliru. Oh itu kan rasul. Kita kan lain, kita di zaman sekarang. Nah, inilah kalau saya bilang iblis itu ya ini saya bilang. Kita ngelawan cara berpikir ini. Wah, kamu memang tidak bisa. Memang kamu manusia. Nah ini satu pemikiran, satu inti pemikiran yang betul-betul kita perlu pahami bersama. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zaib. Baik, Bapak Ibu silakan, ada yang lain ingin berdiskusi atau menanggapi materi kita. Silakan. Pak Burhan, ada yang mau disampaikan? Ya, silakan Pak. Ya. Nah, tadi memang nggak terperinci Pak Sarif ngomong lagi Roh Kudus. Saya dengar. Saya ini sebelum Pentakosta sudah semingguan minta-minta Roh Kudus, mau merasakan bagaimana. Terus saya bilang saya mau tobat, nggak mau lagi alamin duniawi kesenangan, saya tinggalin. Nah ini di grup WA Jakarta ya beberapa enjoy ya, tapi Muslim. Nah ini yang di Surabaya ada beberapa di grup ya kaya sih, Katolik, Kristen. Jadi saya perhatiin terus yang satu habis kirim porno ya kirim salam, selamat pagi, Tuhan berkati. Saya lihat mereka ini kan enggak seperti kita mau bertobat, benar-benar memuji Tuhan. Terus sekarang saya sendiri sudah takut akan Roh Kudus. Nah, kalau mereka itu saya perhatiin sepertinya walaupun Katolik Kristen, walaupun dia ini, tapi itu kan kalau ada Roh Kudus melukai atau menciderai, habis kirim porno-porno, Tuhan berkati, persis hitung detik itu. Jadi saya perhatiin, saya diem, karena saya udah nggak bisa nasihatin. Yang itu berubah sekarang begitu lagi. Tapi
Yang satu oke, kena COVID nggak jadi mati. Yang satu kena prostat, stroke. Nah itu lebih parah itu. Udah berubah berapa bulan datang lagi. Kirim porno habis ini langsung barengin terus ini. Seminggu ini terus. Nah, yang satu lebih kaya, umur mau 70, mau lebih kaya ya itu kirim, jadi dia kena COVID itu 3 bulan hilang dari peredaran. Telepon saya juga hello kan, saya di grup kan suka penggembira, dulu genit-genit, sekarang saya nggak genit-genit. Kalau dulu, sekarang mereka goda terus. Nah yang dua ini contoh, maksudnya saya nggak ada Roh Kudus, kan nggak takut, nggak merasa itu menyepelekan, melecehkan. Bayangin Pak Bambang, kirim porno, video-video, habis itu haleluya, salam, Tuhan berkati. Kaget saya. Jadi ya maksud saya itu gimana, saya perhatiin terus hukumannya apa dan sebagainya. Ya duit sih nggak habis ya. Cuman yang satu sudah kena. Yang satu kena prostat sama stroke. Nggak bisa ikut-ikut kita. Tapi nakalnya tetap. Yang satu habis COVID, udah sembuh. Kita kira sih, waduh udah game juga ini. Rupanya nggak game. Tapi ya kambuh lagi. Pak Sarif, gimana itu Pak Sarif? Saya perhatiin ini ada beberapa. Nah ini yang Badung ini, dua ini yang Badung. Yang satu dia nggak haleluya, nggak kirim Tuhan berkati, tapi porno terus. Tapi itu lain. Yang satu yang kaya, yang hebat, yang kena COVID ini. Oh itu suka telepon saya karena suka kadang-kadang suruh saya masak juga, saya masakin juga. Ya itu Pak Bambang, saya perhatiin terus. Kalau sekarang saya pokoknya takut lah, takut sendiri. Baik. Ya, jadi oke, terima kasih Pak Burhan. Jadi Pak Burhan ini bagian dari orang-orang yang diminta oleh Paulus untuk bisa menjadi teladan, untuk meneladani mereka, untuk memberikan contoh bagi mereka supaya mereka bisa datang kepada Tuhan. Ya, jadi ada yang memang bisa diteladani, ada yang bisa meneladani, ada yang harus berusaha untuk menjadi teladan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, untuk membawa mereka yang tadi saya bilang mereka Kristen, mereka percaya kepada Kristus, tapi cara hidup lama mereka masih ada itu tadi. Ya, itu juga orang-orang Filipi kondisinya begitu. Mereka orang-orang Yunani yang akhirnya mau percaya kepada Yesus tapi kembali kepada kehidupan lama mereka. Jadi mereka Kristen tapi cara hidupnya tidak mau berubah begitu. Nah, itu tugas kita kalau kita ada keluarga atau kita adalah teman, sahabat, ya ini memang tidak boleh jemu-jemu untuk memberikan mereka nasihat, teladan, contoh supaya mereka bisa diberikan kesempatan untuk berbalik, mereka untuk lebih mengasihi Tuhan, ya, puji Tuhan. Nah, ini tantangan, ini tugas buat Pak Burhan. Iya. Saya sih terima kasih ya, terutama sama Pak Sarif, bahwa undang saya di Komsel, nah, sudah setahun lebih, betah juga di sini. Ya. Betah juga. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain kalau masih ada. Ya, malam Pak Bambang. Ya, Pak teman-teman semuanya. Sedikit aja mau nimbrung, Pak. Ya, ya. Memang tulisan Paulus ini ya hebat sekali ya. Komplit. Ya, nasihat bagaimana menjadi warga kerajaan surga, meneladani dan diteladani, ya Pak. Ya, memang inilah mungkin salah satu yang dimaksud dengan work out itu Pak ya, mengerjakan keselamatan itu bagaimana. Inilah Paulus menasihati jemaat di Filipi.
supaya mereka tetap teguh apapun badai yang datang, tetap iman tidak boleh tergoyahkan. Ya mungkin yang agak tadi Pak Bambang sudah menyinggung masalah mencukupkan diri itu Pak. Nah, tadi Pak Sarif juga singgung standarnya apa ya, mencukupkan diri ini, wah, bingung juga kita ya, yang mana itu ya. Tapi di ayat lain juga berkata ya, Tuhan juga ngasih kita, ada yang 1 talenta, ada yang 5. Mungkin Tuhan juga percayakan kita untuk kaya juga gak ada salahnya Pak ya. Ya mungkin yang menjadi salah ketika kekayaan itu di mana hati kita, harta kita ada, hati kita ada di sana. Itu yang mungkin yang menjadi yang tidak baik itu, sehingga bahkan dikatakan orang kaya susah masuk kerajaan surga itu Pak ya. Nah, kalau itu Tuhan percayakan pada seseorang untuk kaya, saya rasa ya, oke-oke aja. Oh, pelayanan dimanapun juga butuh dana untuk itu ya Pak ya. Betul. Ya. Dan memang secara gamblang di PB ini tidak disebutkan kita harus kaya apa enggak, kalau saya belum menemukan. Tapi di ayat lain berkata ya seperti Tuhan Yesus ngasih contoh pemuda yang kaya itu, ya tetap ada aja orang kaya. Mungkin karena hatinya aja yang nggak benar, sehingga Tuhan Yesus waktu itu ya agak marah mungkin dalam tanda kutip. Mungkin ini Pak sedikit tanggapan saya. Terima kasih. Tuh, banyak loh Pak Fendi yang disebut kaya, nggak ada larangan kaya. Di situ banyak dicontohkan banyak orang kaya, tapi yang luar biasa ada loh itu. Nggak tahu. Perempuan itu yang kaya itu, ya toh? Lydia yang di Filipina ada di Filipina perempuan-perempuan banyak kaya. Nah, jadi seperti yang saya contohkan di Amsal tadi pasal 30 itu doa yang diberikan memang doa yang bijaksana, karena dia mengatakan jangan berikan aku kekayaan dan jangan berikan aku kemiskinan. Itu dalam arti memang dia tidak mau kalau dia kaya, yang ditakutkan nanti menyangkali Allah, kan melupakan Allah karena dia mampu untuk melakukan segala sesuatu dengan kekayaannya. Itu yang dia takutkan. Atau jangan berikan aku kemiskinan, jangan sampai kalau aku miskin aku mencuri, ya, sehingga aku berdosa kepada Tuhan. Jadi itu yang diminta dari doa Amsal, pengamsal. Ya, jadi di pasal 30 ayat 7 sampai 9. Nah, yang menarik adalah jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Lalu tadi itu, jangan aku menyangkal engkau dan jangan aku mencuri. Nah, itu prinsip yang sebenarnya. Ya, jadi bukan kekayaan atau kemiskinannya, persoalannya apakah kalau orang itu lalu diberkati menjadi kaya lupa Tuhan. Ya, tapi kalau dia akhirnya bisa memberikan perhatian bagi pekerjaan Injil, mereka bisa memberi bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, itu adalah orang-orang kaya yang memang mendapat kasih karunia dan hatinya, relasinya dengan Tuhan itu menjadi dewasa, menjadi baik. Sehingga mereka mendukung Paulus, ya, seperti tadi dikatakan Pak Sarif, kalau kita baca di Kisah Para Rasul nanti pasal 16 itu Lydia penjual kain ungu, ya, termasuk Sintike, Eudia, dan dikatakan di situ banyak persekutuan, ya, perempuan-perempuan yang bersekutu di situ yang akhirnya membantu pelayanan Paulus. Jadi ini bukan soal berbicara kaya miskinnya, tapi menyikapi kehidupan gitu. Ya, kalau dia iri sama orang, dia mencuri, ini kan menunjukkan satu sikap yang sebenarnya dia tidak cukup. Ya, kalau kita masih melihat orang lain itu, waduh, ya, enakan Pak Sarif daripada saya. Ini berarti saya kan tidak pernah mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan kepada saya. Karena saya hanya memperbandingkan diri saya dengan orang lain dan saya merasa bahwa saya ingin menjadi orang lain. Nah, disinilah tandanya bahwa kita menginginkan sesuatu. Jadi kita tidak pernah menempatkan diri kita dengan syukur, ucapan syukur kepada Tuhan,
sehingga kita merasa cukup dengan apa yang Tuhan sudah berikan, yang kita bisa nikmati dalam hidup kita. Gitu. Nah, tidak harus orang miskin yang tidak merasa cukup. Banyak orang kaya pun kalau ditanya, ya belum kaya, ya sudah cukup. Oh, nggak bisa, saya masih perlu ini, perlu itu, gitu. Sehingga sulit orang memberi. Jadi memberi ini bukan soal kaya miskin, tapi hati yang sudah menerima jamahan Tuhan, ya, lalu puas karena Tuhan, cukup karena Tuhan, maka dia berterima kasih kepada Tuhan dalam bentuk pemberian yang dia bisa berikan. Ini tidak semua orang walaupun kaya, gitu. Nah, tidak semua orang juga miskin, tidak memberi. Banyak orang yang miskin dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Janda yang miskin itu diberikan 2 peser. Nah, 2 peser itu berapa banyak? Seluruh hidupnya dikatakan. 2 peser itu seluruh hidupnya dikasih semua. Akhirnya nilainya lebih besar dari orang yang memberikan sekantong uang. Karena Tuhan Yesus mengatakan itu dari semua miliknya, yang sekantong itu mungkin nggak tahu berapa persen saja gitu. Nah itu memang bergantung relasinya kepada Tuhan, sehingga dia bisa melakukan dirinya sebagai orang kaya, walaupun dia mungkin terbatas, tapi dia kaya dalam pemberian, ya, dia kaya dalam hati. Nah itu mungkin Pak Randy. Ya. Iya, betul ini katakan Pak Bambang. Ya. Soal bagaimana orang memberi, ini kita bicara orang memberi. Itu tidak ada kaitannya kaya miskin. Ya. Miskin, nah kita kalau bilang orang medit, mesin ya, saya kasih contoh aja. Mungkin kita yang orang Tionghoa tahu. Itu sudah menjadi guruan, tapi bukan guruan, tapi terjadi. Itu orang-orang Tiongkok, orang-orang Cina yang di pesisir, Tuban sampai Lasem, Jawa Tengah itu terkenal sangat kikirnya setengah mati. Kehidupannya setengah mati. Sampai ada istilah meja makan itu ada lajinya. Sampai guyonnya gitu. Jadi kalau lagi makan, tok-tok ada tamu, itu semua makanan langsung masuk ke dalam laji itu. Guyonnya sampai gitu. Dan itu bukan guyon-guyon terus ngejek. Fakta, saya sering ketemu orang-orang di daerah sana, saya punya tetangga. Iya, memang begitu dia bilang. Kehidupannya kayak gitu. Jadi juga bukan orang lihat orang kaya miskin, orang kaya juga banyak sekali. Malah kalau kita bicara mengenai keserakahan, orang yang sudah kaya itu tambah kaya, kadang-kadang merasa tambah miskin karena dia kumpulannya tambah gila-gilaan, merasa tidak ada apa-apanya dia ini. Jadi bukan soal kaya miskin dan tidak ada dilarang untuk berjuang jadi kaya. Pertanyaannya kembali itu yang memang bahaya secara umum, bahayanya secara umum itu, makanya saya katakan nanti yang kaya ini sulit. Apalagi sampai jatuh, yang tadi saya katakan loh. Belum banyak orang yang punya ratusan miliar bunuh diri kok karena uang. Itu kalau tidak salah banker Jerman itu nabrakkan sepur di tahun 2008 itu. Padahal kaya. Jadi relatif itu. Makanya bagaimana kita mensyukuri di dalam keadaan apapun kita mensyukuri. Ya. Makanya sampai ada tadi Bu Indah ngirim apa namanya pepatah kata-kata yang mutiara Cina, nggak punya pokoknya akal makan ya cukup. Nah, itu ada orang yang nggak bisa makan, lihat Afrika itu gimana. Tapi orang kalau baru, makanya orang mesti belajar melihat ke bawah. Kalau orang belajar melihat ke bawah, barusan bersyukur. Orang ini aneh ya, manusia ini aneh. Kalau di atasnya orang lain, barusan dia cukup. Kalau lihat ke atas, dia kurang terus. Ya. Nah ini bagaimana kita menyadari karakter-karakter kita, mengontrol diri kita. Ya, tidak ada yang salah, tidak ada orang yang mengejar kekayaan. Ya. Tapi harus diingatkan sebagai orang Kristen, hati-hati itu aja. Ya. Ya. Biasanya sudah nguber itu lupa semuanya. Ini yang secara umum terjadi.
wah rapat minggu nggak bisa, gereja nggak bisa, wah ini bisnis, wah sudah kacau semua. Ya, toh? Jadi waktu belajar nggak ada. Skala prioritas sudah berbeda jadinya. Ini yang jadi masalah. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih, Mas Arif. Baik, mungkin satu lagi ada yang mau menyampaikan. Kalau masih ada, silakan. Tidak ada. Baik. Kalau ada, Pak. Oh ya, Pak Karjo, silakan. Ya, saya mau sharing sedikit, Pak. Ya. Dari Amsal tadi, Amsal 30 ayat yang 7 dan 9 itu memang satu permohonan yang memang sangat luar biasa itu. Ya. Dan di sana kan dikatakan gini, dua hal yang aku minta kepadamu, dan jangan kau tolak sebelum aku mati. Ini dalam sekali. Apa dua hal itu? Dijelaskan di situ, jauhkan dari kebohongan dan kecurangan. Nah, kita tahu bahwa kehidupan kita ini sehari-hari ini kita sebenarnya tidak lepas daripada itu. Kalau dikatakan curang, pasti ada bohong. Jadi curang dan bohong ini sudahlah saya sekata, saya hidup semati. Gitu. Ya, artinya dalam bahasa Jawa itu tumboleh wis pasti. Nah, terjemahnya bagaimana? Ya, contoh saja di dalam rumah tangga ini tidak semua suami istri itu jujur. Yang suami jujur kepada istrinya, sebaliknya istri kepada suami, ini tidak semuanya. Ya. Ada kecurangan, ada kebohongan itu sering terjadi. Nah ini perlu disadari, itu perlu diakui. Maka itu sebelum aku mati, ya, dua hal yang diminta itu. Apalagi kalau kita bicara politik, ya saya enggak menjurus ke situ. Wah, itu sudah Pak Bambang sendiri ya pernah mengatakan bahwa janji-janji bukan seperti kalau seperti itu ya sesaat saja, tapi nanti bagaimana kelanjutannya tahu. Ya itu. Jadi memang bohong dan curang itu ini sudah dipakai di dalam rumah tangga, di dalam pemerintahan, di dalam swasta, apapun, bisnis pun. Ya, kalau bisnis memang untuk mencari untung tidak masalah, memang siapa mau rugi. Tapi artinya kebohongan dan kecurangan ini berlaku tiap hari, maka itu dua hal ini yang diminta sebelum aku mati. Nah, kemudian jangan aku beri kekayaan dan kemiskinan. Pak Bambang sudah menerjemahkan bukan karena kaya dan miskin. Ya. Nah, jangan dikatakan supaya jikalau aku kenyang, aku kaya, tidak menyangkal engkau dan berkata siapa Tuhan. Kadang-kadang orang yang kaya, yang tidak pernah bersyukur kepada Tuhan, yaitu mengaku kerja karepku dewe, akalku dewe, ya. Seperti akrobat ya. Kaki dibuat sikil buat kaki. Mau apa? Itu kan usaha saya. Jadi ya itu tadi. Kalau aku kenyang, kalau aku kaya, maka aku menyangkal kau. Siapakah Tuhan? Sebaliknya jikalau miskin, supaya aku jangan mencuri. Sehingga mencemarkan nama Allah. Jadi sebenarnya di sana ada kata, jangan berikan kekayaan dan kemiskinan supaya aku dapat menikmati bagian makanan yang menjadi bagian. Ini poinnya sebenarnya itu yang harus kita tangkap. Pak Bambang juga mengatakan bukan karena kaya miskin, Pak Sarif juga begitu. Tapi bagaimana orang mengucap syukur kepada Tuhan, cukupkanlah dirimu pada apa yang ada padamu. Jadi ini permohonan itu sebenarnya bukan masalah kayanya. Waktu waktu berkati Abraham begitu kayanya kok, ayo begitu, tidak salah. Tapi kadang-kadang yang salah, ya itu tadi. Ya, jadi kadang-kadang, oh saya kaya ini dari saya sendiri, usaha saya sendiri. Tapi yang penting di sini supaya kita dapat menikmati makanan yang menjadi bagian itu. Jadi kalau orang Jawa itu menerima yang tanggung. Gitu. Ya. Jadi saya sangat responsif ini di dalam ayat itu memang. Ya. Jadi memang kalau soal memberi dan memberi itu memang bukan karena ada dan tidak ada, tapi itu memang masalah hati. Nah, kalau kita memberi, ngenteni kaya ya kapan kita memberi?
Jadi memang sesuai dengan berkat. Ya, memberi itu sesuai dengan apa yang ada, yang berdasarkan apa yang ada, bukan yang tidak ada. Ya, seperti janda tadi, ya sebetulnya itu makanan kalau disimpulkan gitu kan hanya dimakan nanti sudah tidak ada tapi diberikan. Ya kita tidak bisa seperti janda itu. Ya tapi pengertiannya kan memang bukan begitu. Ya, jadi ya itu Pak, karena memang sudah agak lanjut malam, jadi saya sangat respon sekali di dalam Amsal ini, yaitu poinnya memang ya itu tadi, supaya kita ini dijauhkan dua hal tadi itu, kebohongan dan curangan ini bukan orang percaya, apalagi orang yang tidak percaya ini melakukan, bahkan kita anak-anak Tuhan ya sadar atau enggak. Saya sendiri kadang-kadang merasa begitu, enggak tahu guyon dan tahu apa, tapi memang ya itulah keberadaan. Ya. Jadi antara curang dan bohong ini selalu bersama-sama saya sekata. Wis kandhani wis itu boleh tutup gitu. Jadi maka itu sebelum aku mati dua hal ini jangan kau tolak. Ya ini. Jadi responnya bukan karena memang kaya miskin, tetapi sebagaimana kita diberkati Tuhan sesuai dengan ya apa yang diberikan Tuhan, kita harus mencukupkan itu. Ya ini yang dikehendaki itu. Mengucap syukur dalam segala hal. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Harjo. Ya, Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis, kita akan lanjutkan di Selasa depan dengan pembahasan melanjutkan surat yang lain, surat Efesus mungkin yang disampaikan oleh Pak Tim. Baik, terima kasih sekali lagi untuk partisipasinya, untuk kebersamaannya. Kita memohon pertolongan Tuhan supaya hidup kita boleh terus boleh mengikuti kebenaran firman Tuhan, boleh berpadanan dengan Injil Kristus Yesus. Baik, kita akan tutup malam hari ini. Pak Yosua, ada Pak? Minta tolong tutup dalam doa. Iya Pak. Ya, baik, kita minta tolong tutup dalam doa. Ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan malam ini yang Kau berikan. Ya, kami boleh belajar bersama-sama, boleh bersatu hati, bersekutu Tuhan, untuk belajar akan firman-Mu, di mana kami boleh belajar dari Paulus atas pelayanannya Tuhan, di mana kami boleh belajar untuk saling memberi, saling mencukupkan diri, saling mengasihi Tuhan, sesama kami Tuhan, untuk kami boleh memberitakan Injil-Mu, menjadi saksi-saksi dengan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami, berikan roh hikmat, akal budi atas kami, untuk kami boleh menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akhiri persekutuan kami malam ini, biarlah Roh-Mu tetap bekerja, melingkupi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih.